Dari mulut-mulut orang tua mengatakan ke anaknya, nak, sahur, biar kuat puasa. Nah, jadi suruh sahur biar kuat. Ini sama dengan unta. Saya tidak bilang orang sahur itu unta. Allah SWT kalau menanamkan berkah pada umur, maka orang yang diberi umur berkah, umur baru 45 tahun, tapi kebaikan sudah terlalu banyak. Jadi dia diilhamkan oleh Allah di dalam kepalanya, lakukan kebaikan. Baca Quran di tengah menuntut ilmu lebih utama daripada menuntut ilmu. Salah, Pak. Salah. Ya. Menuntut ilmu lebih utama di saat beradu dengan bacaan Quran. Karena bisa jadi yang sedang dibicarakan adalah kesalahan kita selama ini di waktu membaca Quran. Kata Rasulullah, pembeda antara kita dengan orang-orang yang puasa selain kita, yaitu dari ahlul kitab, Yahudi ada puasa sendiri, Nasrani ada puasa sendiri. Pembeda antara kita dengan mereka adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat zuhur, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Mulai pertemuan hari ini kita insyaallah akan berbagi tanpa bermaksud menggurui tentang seputar fadilah amalan-amalan dalam Ramadan. Dan ini tentu yang kita bahas hanya seputar keutamaan amalan yang ada dalam Ramadan yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Di antaranya yang kita bahas hari ini adalah tentang fadilah melakukan sahur. Sebelum itu jemaah melakukan Allah, kita tahu bahawa keseluruhan hari dalam Ramadan ini adalah seluruhnya fadilah. Bahkan angin yang berhembus pun membawa keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyaman ma'dudat. Ramadan ini hanya beberapa hari saja. Allah sengaja menyebutkan itu untuk memberitahu kita jangan sia-siakan beberapa hari yang telah diberikan oleh Allah. Hari ini sudah hari kelima. 25 hari lagi sudah hari raya. Bagi yang merindukan hari raya. Tidak lama, seakan-akan baru masuk Ramadan, sudah hampir seminggu. Maka manfaatkanlah Ramadan sebagai jembatan untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dalam Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan, celakalah kita. Rasulullah berkata, laqad khaba wa khasira man adraka Ramadan. Sungguh rugi, sungguh celaka dan rugi orang-orang yang diberikan izin untuk masuk ke dalam Ramadan oleh Allah, lalu falam yughfarlah, keluar dari Ramadan tidak ada ampunan sama sekali. Celakalah dia. Maksud kalimat Nabi celakalah dia, kalau dalam Ramadan tidak dapat ampunan, maka dipastikan di luar Ramadan dia tidak berusaha untuk mengampunkan dirinya. Dia tidak berusaha memohon kepada Allah untuk ampunan. Karena bulan ini adalah bulan yang memang diberkahi Allah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. 1-2 syaitan masih ada juga yang lepas, terutama syaitan yang berbentuk jin, berbentuk manusia. Jadi jemaah melakukan Allah, seluruhnya Ramadan ini fadilah. Cuma kita hanya melihat beberapa fadilah dari amalan-amalan. Baik. Berikutnya, sebagai pengetahuan kita bahawa
Puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah dan itu disepakati oleh ulama tepatnya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tahun kedua Nabi berada di Madinah, turunlah wahyu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Cuma banyak orang yang kadang-kadang mengira bahawa ketika puasa diturunkan pertama sekali kewajibannya, ada orang yang mengira langsung seperti kita begini, langsung puasa, langsung begitu. Padahal kalau kita baca kitab-kitab, sejarahnya tidak begitu. Dia punya beberapa fase. Di antaranya, fase pertama, ketika turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu Allah mewajibkan puasa. Dan belum ada puasa yang wajib dalam Islam sebelum itu. Cuma para ulama mengatakan Nabi sudah lebih dahulu melakukan puasa Ashura. Jadi sudah duluan puasa Ashura. Itu periode ada puasa tapi tidak wajib. Makanya ketika diberitahukan oleh sahabat, jadi sahabat menginformasikan sekaligus, bukan Nabi tidak tahu tapi ingin mencari jawaban dari Nabi. Mereka mengatakan kita puasa Ashura, orang Yahudi pun puasa Ashura. Maka Rasulullah mengatakan, baik, kalau begitu seandainya aku masih hidup tahun yang akan datang, maka kita menambahinya dengan At-Tasu'a, iaitu hari ke-9. Cuma Nabi meninggal dunia. Tapi walaupun Nabi meninggal dunia, itu sudah menjadi sunnah. Disebut dengan sunnah hammiyah, iaitu keinginan Nabi SAW. Kemudian ada beberapa hadis Nabi dalam Sahih Bukhari yang menyebutkan bahawa ketika Nabi datang ke Madinah, itu sudah Nabi sudah mulai melakukan puasa Ashura, tapi bukan sebuah kewajiban. Saya tidak bacakan lagi hadisnya karena ada 3 hadis Sahih Bukhari yang menyebutkan tentang itu. Nah, kemudian setelah turun ayat tersebut, itu tidak langsung disuruh puasa semuanya, tapi ternyata dibolehkan memilih. Boleh memilih untuk tidak puasa, walaupun mampu berpuasa. Itu periode berikutnya. Artinya awal-awal puasa, pertama Allah ingin menghilangkan bahawa tidak ada puasa yang wajib selain puasa Ramadan. Yang kedua, metodenya adalah boleh memilih, walaupun sanggup puasa. Itu berdasarkan ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, kata Allah, orang-orang yang tidak mampu puasa silakan beri fidyah, memberi makan untuk satu hari yang dia tidak mau puasa dengan memberi makan satu orang miskin. Lalu Allah sambung, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang mau melakukan kebaikan yang datang dari Allah itu, maka itu baik untuknya. Wa antasumu khairul lakum, maka pilihan puasa itu lebih baik daripada membayar fidyah. Rupanya periode awal itu tidak semua diwajibkan puasa. Yang mau puasa dengan badan, silakan. Yang tidak mau puasa, ganti dengan fidyah. Jadi sahabat masih diizinkan untuk memilih di awal-awal periode diturunkan ayat puasa. Nah, periode berikutnya Al-Baqarah 185, di situ turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat datangnya bulan Ramadan, maka puasalah. Di situ mulai tidak ada cerita lagi bayar fidyah. Yang mampu, sehat badan, sehat pikiran, orang Islam baligh, berakal, itu semua wajib puasa. Jadi enggak ada pilihan untuk bayar fidyah. Nanti dibicarakan fidyah baru bagi mereka yang betul-betul tidak mampu. Yang mampu wajib. Tadi periode sebelumnya boleh pilih, walaupun mampu tidak mampu boleh pilih. Yang bayar fidyah boleh, enggak puasa. Berarti yang mau puasa enggak usah bayar fidyah. Kali ini turun wajib puasa bagi yang mampu. Nah, kemudian ini juga dijelaskan melalui hadis riwayat Bukhari Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa
tentang periode ini. Saya tidak bacakan lagi hadisnya. Kemudian jemaah melakukan Allah, periode ketika sudah wajib kepada yang mampu, itu ternyata periode terberat yang dialami oleh umat Islam. Bagaimana ceritanya? Puasa Ramadan di awal-awal turun ketika sudah wajib bagi semuanya, yang mampu, itu dihitung awalnya dimulai saat tidur malam. Awal puasa dihitung dari awal tidur malam. Jadi bukan di waktu sahur. Bukan waktu sahur. Kapan tidur malam, disitulah waktu tidur malam itu menjadi sebuah kewajiban. Tidak boleh makan minum lagi sampai maghrib berikutnya. Sampai maghrib berikutnya. Jadi Nabi membangun sebuah budaya bahawa tidur malam di masa sahabat itu cepat. Jadi sahabat tidak main batu, tidak duduk di kedai kopi, sahabat tidak bicara-bicara di simpang-simpang jalan, sahabat hanya duduk. Nabi mengajarkan mereka tidur ba'dal Isya. Akhirnya mereka tidur mengikuti gaya Nabi-nya. Maka Islam itu kuat dengan mengikuti gaya Nabi masa dulu. Kita hari ini lemah karena tidak lagi ikut Nabi. Nabi suruh tidur setelah Isya, kita di situ tidak tidur. Nabi suruh bangun waktu 1/3 malam, di situ kita tidur. Kan berat bud. Makanya Islam kenapa runtuh hari ini? Kita menyelisihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watai Nabi ge hanu tanya hatai. Watai Nabi ge bedah tanya dai. Nyan pegah cinta Nabi, pak-pak saga pegah cinta Nabi. Ini kalau sudah berat keluar bahasa Aceh, Pak. Ya kira nak bengih baca keluar bahasa Aceh. Ini untung Ramadan. Kalau bukan Ramadan kita terlempar kadang-kadang ni. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, jadi kita lemahnya kerana begitu. Kita tidak lagi ikut Nabi kita. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat ketika tidur itu begitu tidur di situ waktunya tidak boleh makan dan minum sampai maghrib yang akan datang. Maghrib keesokan harinya. Maka dikisahkan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajul sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla an yuftir. Dulu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu mulai tidak makan lagi ketika mereka mulai tidur. Lam yakul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi. Jadi mereka enggak makan lagi sampai menjelang maghrib berbuka. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari. Terjadi suatu kejadian di antara sahabat. Seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah dari golongan Ansar. Kana sha'iman. Beliau puasa. Falamma hadara al-iftar ata imratahu. Ketika datang waktu buka puasa, beliau bertanya kepada isterinya, faqala laha a'indaki ta'am? Beliau bertanya, wahai isteriku, ada makanan untuk buka puasa? Begitu kehidupan masa lalu. Untuk buka puasa masih ditanya ada makanan. Kalau kita hari ini, yang kita tanya, makanan apa hari ini kita berbuka? Es Bandung, Jogja, Semarang, Solo, atau apa saja. Dulu masih ada makanan untuk berbuka. Qalat, lalu isterinya berkata, la, tidak ada makanan untuk berbuka. Itu sudah tahan dari malam tu. Dari waktu tidur tahan. Enggak ada makanan untuk berbuka. Walakin intaliq fa atlab alak. Tunggulah kata isterinya. Ku cari makanan untuk berbuka. Wa kana yaumuhu ya'mal. Padahal tadi di waktu siang itu Qais bin Sirmah ini kerja dia juga kerja mencari nafkah. Jadi dalam keadaan puasa kerja, faghalabathu ainahu faja'athu imratahu, sehingga dia menunggu untuk berbuka. Tidak ada makanan, dia tunggu isteri untuk kembali cari makanan. Isteri dulu kalau suami enggak ada makan, dicari. Makanya isteri dulu itu keberkahannya subhanallah berbeda. Isteri sekarang lebih dahsyat lagi. Suami meninggalkannya, tidak memberi makan. Suami melarikan diri, pergi ke Malaysia, kahwin lain, ditinggalkan isteri. Isteri cari makan untuk anak. Anak ada 5 orang. Yang suami di Malaysia ngapain? Kahwin. Sama siapa? Mak Kak Ros. Kak Ros belum kahwin sampai hari ini. Kakaknya Ipi Upin itu belum kahwin sampai hari ini. Dia kahwin di sana. Apa yang berkata Allah? Begitu besarnya dosa suami-suami yang melakukan hal seperti ini.
Dan ternyata dari dulu memang kesetiaan perempuan itu memang sudah teruji. Ya, jadi isteri Qais itu berlari mencari makanan untuk suaminya. Ketika balik melihat suaminya sudah tertidur. Tertidur karena menahan lapar, belum buka dari tadi malam, sudah malam lagi. Jadi hampir 24 jam. Ya. Lalu istrinya berkata, khaybanlah, celakalah. Dia belum makan sedangkan dia sudah tertidur. Lalu apa yang terjadi? Beliau ghusya alaih. Akhirnya Qais bin Sirmah pingsan. Enggak makan-makan sehari, pingsan. Hanya orang Indonesia yang bisa makan sampai 3 hari, yang tidak makan sampai 3 hari. Ya, pengemis datang, tolong minta sedekah, sudah 3 hari tidak makan. Cuma Indonesia yang bisa melakukan itu, Pak. Ya, di Arab, sahabat yang kuat-kuat sehari pingsan. Pengemis kita 3 hari tidak makan, mentang wet-wet. Ya. Nah, kemudian dikabarkanlah berita itu kepada Nabi, fazukira zalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkanlah berita bahwa ada sahabat rupanya pingsan karena sahur, mulai pertama tidur sampai hampir menjelang waktu tidur lagi belum berbuka. Ketika itu fanazalat hazihil ayat. Turunlah ayat, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Turunlah ayat, silahkan makan dan minumlah engkau sampai muncul antara benang merah, benang putih dan benang hitam. Artinya boleh makan minum terus, habis maghrib, habis buka makan minumlah terus sampai datang pemisah antara hitam dan putih, yang dimaksud adalah fajar. Di situ baru muncul pertama sekali sahur. Jadi jemaah maka Allah, begitu perjuangan sahabat dulu puasa. Jadi jangan kita fikir bahwa dari awal sudah begini, cuma 13 jam, tidak. Dulu berat puasa itu, berat sekali. Tapi walaupun berat, tidak ada satupun mereka yang mengeluh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Semuanya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah periode itu barulah muncul ayat dibolehkan sahur, dibolehkan makan minum sampai sahur, waktu sahur. Di situ baru datang periode ringan. Itu masa-masa ringan sampai hari ini. Baru datang kita mendapatkan masa yang paling ringan dari turunnya ayat tersebut. Makanya hari ini kita diizinkan untuk bersahur di waktu subuh. Baik, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa fadilah daripada bersahur ini? Kenapa kita disuruh bersahur? Jadi ada dua tipe orang yang melakukan sahur. Yang pertama tipenya adalah tipe menjalankan nalurinya sebagai manusia. Jadi cara berfikirnya, berfikir instingnya manusia. Kalau makan, kuat. Orang tidak berilmu pun tahu kalau makan, kuat. Anak-anak pun yang belum mengajarkan fikih pun tahu kalau makan, kuat. Nah, tipe pertama adalah tipe orang yang tidak berilmu makan sahur. Dia hanya makan sahur karena memperturutkan nalurinya bahawa akan kuat setelah makan sahur. Maka nasihat ini akan keluar dari mulut-mulut orang tua mengatakan ke anaknya, nak, sahur biar kuat puasa. Nah, jadi suruh sahur biar kuat. Ini sama dengan unta. Saya tidak bilang orang sahur itu unta, tapi nalurinya sama dengan naluri unta. Unta kalau bertemu oase, wadi, itu akan minum sebanyak-banyaknya. Dia simpan di punuknya untuk mampu berjalan sekuat-kuatnya sebelum menemukan wadi berikutnya. Itu naluri. Orang kedua melakukan sahur karena taat pada nabinya. Jadi ilmu yang membuat dia bersahur, bukan naluri. Walaupun dia tipe orang yang tidak sanggup sahur. Kita kan kalau di luar Ramadan, itu ada yang enggak sanggup sahur. Maksudnya terlalu cepat, jam 4:30 makan pagi, itu enggak sanggup. Ada yang kadang-kadang tolak oleh perutnya, muntah. Tapi karena ilmunya, dia mengetahui dia disuruh oleh nabinya, dan nabi adalah utusan Allah, dia lakukan itu karena ketaatan. Dua orang yang melakukan perkara yang sama tapi dengan dua niat yang berbeda. Disitulah Allah mengatakan walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu selalu derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, masalul alim 'alal 'abid kamasalil qamari 'alal kawakib. Perbandingan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu seperti perbandingan bulan dibandingkan kawakib, yaitu bintang-bintang. Kita ini kalau berilmu, bulan cuma satu, enggak banyak. Bulan cuma satu, tapi menyinari
memberi cahaya. Kita kalau berilmu, semua yang kita lakukan kerana cahaya. Salat 2 rakaat, tapi langsung makbul. Tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau terjadi sesuatu, tahu cara menggantinya. Tahu bahawa duduk di antara 2 rukun itu adalah, duduk di antara 2 sujud adalah rukun. Tahu bahawa kalau duduk tahiyat awal bukan rukun. Jadi waktu pergantian pun dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu orang berilmu. Semua yang dilakukan ilmu biasanya selalu digapai dengan kemakbulan. Tapi kalau bintang jumlahnya banyak tapi tidak bisa menyinari, maka model orang abid, ahli ibadah, salat berpuluh rakaat, beratus rakaat, tapi Masya Allah tidak faham ilmu, tidak tahu mana cara supaya salatnya makbul. Maka yang terjadi adalah badan capek, pahala tidak ada. Dalam puasa juga begitu. Badan capek, pahala tidak ada. Karena orang berilmu tahu yang harus dijaga dalam Ramadan ini. Tidak boleh makan ini. Tidak boleh lihat sesuatu yang syahwat. Tidak boleh mengupat. Tidak boleh berkata bohong. Tidak boleh ini. Macam dia tahu, dengan ilmunya, dia bertahan supaya Ramadannya makbul. Ini orang ilmu. Tapi orang tidak berilmu, dia puasa-puasa. Ya sudah, sahur. Tapi di tengah-tengah Ramadan dia lakukan apapun. Kadang-kadang ada yang menunggu selesai salat tarawih untuk mengqadha ngupatnya. Daripada enggak ngupat dia tahan. Kelompok ngupat dia WA, nanti malam habis tarawih kita mulai. Jadi habis tarawih mulai dua. Baru dimulai. Dimulailah dia qadha yang dia tahan-tahan dari pagi, maka batallah semua pahala puasanya. Batal semua pahala puasanya. Dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah melakukan Allah, ilmu menentukan siapa kita di hadapan Allah. Ilmu menentukan siapa kita. Makanya banyak sekali fadilah menuntut ilmu, dan itu kita belum bahas, dan jangan cepat sekali kita bahas, nanti tidak ada waktu lagi untuk kita bertemu. Jadi jemaah melakukan Allah, fadilah sahur bahagian daripada ilmu. Kenapa kita harus sahur? Orang berilmu melakukan sahur karena petunjuk. Pertama, sahur itu merupakan sumber keberkahan dalam puasa Ramadan kita. Sahur merupakan sumber keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah engkau, kata Rasulullah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dalam sahur ada keberkahan. Ketika Rasulullah menyebutkan barakah, sepakat ulama mengatakan barakah itu artinya adalah ziyadatul khair. Barakah itu artinya banyaknya kebaikan. Jadi orang yang bersahur, dia akan mendapatkan banyaknya kebaikan. Selain daripada menguatkan tubuhnya, nanti akan kita urut satu persatu apa saja keberkahan-keberkahan berikutnya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan sesuatu benda atau makhluk keberkahan, maka banyak kebaikan yang kita dapatkan dari benda tersebut. Allah Subhanahu wa taala kalau menanamkan berkah pada umur, maka orang yang diberi umur berkah, umur baru 45 tahun tapi kebaikan sudah terlalu banyak. Jadi dia diilhamkan oleh Allah di dalam kepalanya, lakukan kebaikan. Jadi orang yang diberi keberkahan umurnya, kakinya ringan menuju salat jamaah, itu contoh. Senin Kamis dia ringan melakukan puasa sunnah. Lalu ringan baginya ikut pengajian. Tidak ada berat sama sekali. Tidak perlu dipaksa dan tidak merasa malu dengan siapapun. Dia mudah. Dia mudah untuk hijrah. Dia mudah untuk bertaubat. Dan dia tidak tertidur di pengajian. Ini bukan sindir, Bang. Ini bukan sindir. Itu tanda kutip itu, Pak. Itu bahagian kecil saja. Jadi yang mau tidur silahkan, tidak mengapa. Boleh. Jadi Masya Allah, umur baru 45-50, tapi keberkahan Allah cipta membuat dia melakukan banyak kebaikan. Itu berkah. Seluruh rumah saudaranya telah dia kunjungi. Dan salah satu untuk menciptakan berkah umur adalah sering bersilaturahim. Itu kunci dari Nabi. Kunci dari Nabi, hendaknya sering-sering bersilaturahim kalau mau diberkahi umurnya. Bahasa Nabi dipanjangkan. Panjang itu maksudnya berkah umur. Kalau Allah berikan keberkahan pada rezeki, gaji boleh 1,5 juta.
Kerja cuma obey. Tapi Masya Allah, karena dia mendapatkan keberkahan pada rezekinya, jadi dia tidak makan haram. Benar-benar dia disiplin, ambil gaji sesuai dengan apa yang dia lakukan, keringatnya keluar. Jadi bukan hanya fingerprint ambil gaji, fingerprint ambil gaji. Bukan model begitu. Betul-betul kerja. Orang hari ini mengira fingerprint sumber keberkahan. Tidak. Banyak fingerprint yang menjadi sumber kemunafikan. Kerja tidak, fingerprint sudah. Bagus tidak fingerprint, tapi kerja. Bagus tidak fingerprint, tapi kerja. Makanya orang, kenapa hari ini banyak sekali mengalami kekacauan dalam hidupnya? Gaji bukan dari gaji yang halal. Dia telah mengharamkan sendiri gajinya. Orang gaji sedikit, tapi berkah melalui gaji halal. Anaknya, Masya Allah, selesai kuliah. Selesai kuliah, dan itu berbagai bantuan Allah datang melalui tangan-tangan manusia. Kadang-kadang Allah beri anaknya pintar, padahal bapaknya blow on, mamaknya lebih lagi. Karena kalau bapaknya pintar, mamaknya blow on, mereka pasti saling tak terima. Begitu juga kalau mamak pintar, bapak blow on, terima waktu dilamar, Pak? Tidak. Maka yang bisa kahwin itu ya blow on dengan blow on, begitu kan contohnya, Pak, kan? Ini contoh, Pak. Ini contoh. Jangan pikir Ustaz kok sindir saya. Jangan gitu, Pak. Jangan. Saya karena tidak kenal siapa bapak. Jadi Masya Allah, sama-sama punya kekurangan dalam hidup, tapi anak Masya Allah kok pintar. Dari mana dapatnya? Keberkahan, Pak. Sehingga dapat beasiswa, SD beasiswa, SMP beasiswa, kuliah beasiswa. Sampai kahwin dikasih beasiswa. Jelamai tanggung nego. Isi rumah ditanggung semua sama orang. Masya Allah, siapa yang beri itu? Allah. Dari mana? Keberkahan orang tuanya memberikan harta yang halal. Itu berkah. Nyan berkah ke, Pak. Makanya kenapa Imam Syafi'i, ini salah satu contoh di antara banyak imam-imam yang lain. Imam-imam mazhab ni semuanya orang-orang saleh dan pintar dalam manaqib mereka. Kenapa salah satu contoh? Kenapa Imam Syafi'i begitu mudahnya mendapatkan ilmu? Begitu mudahnya menjadi orang saleh. Umur 18 tahun sudah jadi mufti. Sudah jadi mufti di Baghdad. 18 tahun di saat anak kita baru tamat SMA coret-coret baju. Beliau sudah jadi mufti 18 tahun. Umur 40 baru beliau pindah ke Mesir dan meninggal di sana. Jemaah maka Allah, salah satunya adalah ibunya paling pantang memberikan Imam Syafi'i dengan harta yang haram, paling pantang. Buktinya dalam manaqib Imam Syafi'i dituliskan bahawa ibunya suatu hari pergi ke pasar, dia meninggalkan Imam Syafi'i kecil iaitu Muhammad bin Idris di rumah sendirian karena ayahnya sudah meninggal umur beliau 2 tahun. Beliau yatim. Nah, kemudian ternyata beliau menangis, padahal pasar tidak jauh. Beliau nangis, rupanya diambil oleh tetangga. Karena mendengar anak tetangga menangis, diambil oleh tetangga, diberi susu oleh tetangga, diberi susu. Orang Arab dulu biasa, radha'ah itu biasa, bahkan menjadi sebuah pekerjaan. Maka Nabi itu pernah melakukan radha'ah kepada beberapa orang. Jadi jemaah maka Allah, pulang ibunya Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i tidak di rumah tetangga. Diambil dan diam-diam beliau memuntahkan susu yang telah diminum oleh Imam Syafi'i. Jadi dicongkel tenggorokannya, dimuntahkan. Lalu beliau dicatat oleh para ulama. Kenapa beliau memuntahkannya? Beliau khawatir tetangga itu sempat makan haram. Tapi beliau tidak menuduh. Beliau hanya berusaha menghindar. Sampai susu dikeluarkan kembali, subhanallah. Kalau kita, Pak, sudah masuk, paling kakek tiga sagai napu. Enggak ada masalah. Sekali-sekali makan haram pun. Biasa begitu, Masya Allah. Meremehkan urusan itu. Maka anak kita 6 tahun di pesantren keluar, celana pendek, solat subuh tidak berjamaah. Bapaknya yang bukan pesantren solat subuh berjamaah. Anaknya, keroi, 6 tahun di pesantren, Pak. 6 tahun di pesantren, sapu hanjiran. Subhanallah. Ini contoh berkah. Ketika Allah mengatakan, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna. Allah mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan itu Allah berkahi tempat-tempat yang dia israkan, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Makanya tanah haram itu berkah. Tanah haram itu berkah. Bayangkan tanah dengan area pasir, tapi buah-buahan tidak berkurang. Cuma Allah letakkan pusatnya di kota Taif. Kalau bapa ke kota Taif, di sana pusat semua tumbuhan hidup begitu saja, buah-buahan macam model hidup. Itu baru dibawa ke Mekah. Semuanya hidup, berkah. Air Zam-Zam sudah cukup untuk menghidupkan mereka. Tidak pernah kering, tidak pernah kering. Itu tanah berkah.
devisa begitu mudah masuknya ke dalam. Begitu mudahnya. Jadi Masjidil Aqsa, di mana berkahnya? Ada orang yang bertanya-tanya hari ini, di mana berkahnya Yerusalem itu? Ilal Masjidil Aqsa allazi barakna. Di mana berkahnya Masjidil Aqsa? Kita tidak bisa meraba tentang keberkahan kecuali Allah yang tahu sebenarnya. Aqsa itu berkahnya di mana? Di sana begitu mudahnya mendapatkan kesyahidan. Begitu mudahnya orang untuk menuju surga Allah melalui darah-darah mereka, mempertahankan tanah yang diyakini sebagai tanahnya orang Islam. Jadi keberkahan macam model bentuknya. Jadi jemaah melakukan Allah. Salah satu keberkahan Ramadan di mana? Sahur. Orang yang sahur diberkahi Allah. Paling kurang keberkahannya dia mampu melakukan kebaikan menjalani Ramadannya. Tidak berat bagi dia. Jadi jam 9 duha. Duha 8 rakaat. Tidak berat. Setelah itu baca Quran. Itu habis subuh dah baca Quran sekali. Habis duha baca Quran. Lalu datang salat duhur. Duhur berjamaah. Tidak berat. Kemudian habis duhur ikut pengajian sebentar. Lalu kemudian baca Quran lagi. Kalau sedang pengajian jangan baca Quran dulu. Karena ada orang yang mengira baca Quran di tengah menuntut ilmu lebih utama daripada menuntut ilmu. Salah, Pak. Salah. Menuntut ilmu lebih utama di saat beradu dengan bacaan Quran. Karena bisa jadi yang sedang dibicarakan adalah kesalahan kita selama ini di waktu membaca Quran. Atau sedang diajarkan tentang inti daripada yang kita baca. Tapi kita di sudut baca Quran, tidak peduli dengan apa. Padahal banyak sekali yang terlewatkan informasinya. Maka keluar kalimat Imam Syafi'i, salat 1000 rakaat sunnah lebih menuntut ilmu lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Sampai begitu istilah Imam Syafi'i. Nah, dengan ilmu kita membenarkan salat itu. Tapi orang yang salat terus-terusan tidak ada ilmu malah salah salatnya. Itu contohnya. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang sahur dapat keberkahan Allah, dia sanggup melakukan kebaikan yang banyak. Tangannya ringan, sedekah sana sini, kemudian badannya kuat. Tapi kalau orang yang tidak ada sahurnya, sengaja tidak sahur, karena meremehkan urusan dengan Nabi SAW, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan sebaliknya. Jadi habis sahur, dia tidak sahur. Mungkin dia salat subuh, tapi setelah itu dia tidur terus-terusan. Tidur, Pak, sampai zuhur. Ini masa tidur nih. Tidur terus-terusan sampai matanya bengkak, rambutnya panjang, giginya bertaring. Begitu bangun zuhur berubah jadi Dracula. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala nyo model urang haju-haju. Nanti habis salat zuhur tidur lagi. Quran tidak pernah khatam, duha tidak ada. Kenapa tidak ada kekuatan melakukan? Kita tidak menggapai keberkahan sahur. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh bersahur walaupun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air, walau jur'ata ma'. Model kita yang enggak sanggup sahur, tetap paksakan sahur. Karena sahur itu adalah sumber keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan itu. Di antaranya selain hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innaha barakatun a'taakumullah iyyaha fala tad'uhu. Sahur itu berkah yang Allah beri untukmu, jangan tinggalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan derajat yang sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata dari Abu Darda radhiyallahu anhu, halumma ila al-ghada al-mubarak. Makanlah makan pagi yang berkah. Apa dia? Yaitu yakni as-sahur, yaitu as-sahur. Dalam hadis yang lain, al-barakah fi salasah. Rasulullah berkata dari Salman radhiyallahu anhu, berkah itu ada pada 3 perkara dalam urusan makan. Yang pertama al-jamaah, makan dengan berjamaah, itu berkah. Berkah makannya. Kemudian as-sarid, yaitu makan as-sarid, yaitu makan roti yang direndam dalam kuah. Ini wallahu alam, sarid ini Pak metode masa Nabi. Kita tidak bisa kiaskan ke makanan sekarang. Jadi bapak jangan gara-gara as-sarid ini bapak campurkan risol dan bakwan ke dalam kanji. Lalu bapak mengatakan nyo berkah, nyo risol bakwannya berkah, dah peduk dalam kuahnya. Saya tidak berani mengkiaskan. Ini mungkin makanan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Nah, kemudian yang ketiga was-sahur, dan sahur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jemaah maka Allah, hadis-hadis semua mendukung bahawa sahur itu adalah sumber keberkahan dalam Ramadan. Maka bersahurlah. Dan bagaimana kalau orang seandainya lupa bersahur? Kalau dia sudah berniat mulai dari semenjak maghrib
sampai sebelum dia bersahur, atau ketika dia bangun terlambat bangun. Terlambat bangun. Habis orang pulang azan solat subuh, dia terbangun. Tidak sahur. Kalau dia sudah berniat di malam harinya, maka puasanya tetap wajib. Jadi sahur itu bukan pembatal puasa. Jadi jangan salah faham mengira, aduh ya Allah, tidak sahur. Ya udahlah, enggak usah puasa aja. Dosa besar. Karena sahur bukan wajib. Sahur itu sunnah. Jadi yang enggak sahur, apa boleh buat? Hari itu hari yang tidak beruntung. Jadi tinggal coba lagi besok. Coba lagi untuk tidak sahur kedua kalinya. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap wajib puasa, kecuali mereka yang tidak berniat. Kalau tidak berniat, maka tidak ada puasa untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man lam yubayyitis siyam", orang yang tidak berniat di malam hari, malam itu dari maghrib sampai menjelang tulu' fajar, azan subuh, tidak ada niat. Sama sekali tidak ada niat. Niat itu di hati, bersihkan, bukan di mulut. Wala takfi bil lisan, dalam kitab-kitab, tidak bisa dengan mulut. Jadi kalimat nawaitu shauma ghadin an adain, kalau hanya diucapkan dengan lisan, tidak dibersihkan di hatinya, hana sah puasa. Tidak sah puasa. Dipastikan tidak sah. Jadi bapa harus ajarkan lagi ke anak-anak bahawa nak sekarang bersihkan di hati. Jadi kalau orang tidak ada pembersihan di hati sama sekali, dari mulai habis maghrib sampai tulu' fajar enggak ada niat, terbangun setelah azan subuh atau terbangun setelah orang pulang salat subuh, fala siyama lahu, kata Rasulullah, tidak ada puasa untuknya. Tidak ada puasa. Jadi bagaimana? Yang enggak puasa. Jadi ganti di hari yang lain. Wajib qada di hari yang lain. Jadi hari itu ya sudah tidak puasa. Apa yang harus kita lakukan? Bolehkah ketika kita tahu ya sudah enggak puasa? Kalau begitu kita hari raya makan-makan sana, makan-makan sini, tidak boleh. Jadi enggak boleh kalau orang yang sudah dalam posisi begitu, tidak boleh suka-suka dia makan minum. Jam 10 pesan Indomie. Nak, tolong beli Indomie sebentar. Jangan lupa daun sup 1 ikat, telur 2. Mama mau makan. Mama enggak bisa puasa, terlambat. Lalu kemudian dia makan. Suaminya lewat. Dia bilang lagi, "Bang, masya-Allah, kok mangat ke bang? Kok mangatnya Indomie?" Suaminya sampai mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Bapak Ibu maka Allah, bolehkah itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Bolehkah setelah itu beli kacang kemudian duduk di depan TV nonton sinetron judulnya Azab bagi yang tidak puasa? Tidak boleh. Enggak boleh. Jadi kayak mana? Wajib imsak. Dalam pandangan Hanafi dan Hambali, wajib imsak. Maksud imsak, dia memang enggak sah puasanya, tapi wajib menghormati Ramadan. Tetap seperti orang puasa. Sama posisi seperti orang haid dan nifas. Sama seperti orang-orang yang boleh berbuka di tengah siang hari karena sesuatu, tapi tetap imsak. Dia cuma boleh buka, tapi tetap wajib bertahan sampai berbuka bersama nantinya. Jadi ibu-ibu yang haid pun tetap sahur, walaupun tidak sah puasanya, demi menghormati Ramadan. Kalau terjadi sesuatu butuh sekali makan, maka makanlah dengan sembunyi. Masuk dalam kulkas, makan. Kemudian keluar setelah makan. Jadi enggak boleh suka-suka begitu. Maka berdosa besar orang-orang yang sengaja tidak puasa. Besar sekali dosanya. Itu apa-apa da'a yang ada di luar-luar sana itu, macam model profesi, itu besar sekali dosanya. Sengaja tidak berpuasa. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak sah bagi mereka yang tidak berniat. Tentu nanti akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana kalau kami yang sudah berniat di awal bulan? Dari hari pertama sudah niat untuk sebulan. Bapak Ibu, buka kitab Fiqh Islami wa Adillatuh tentang pembahasan ini. Satu-satunya imam mazhab yang membolehkan berniat untuk sebulan penuh adalah mazhab Malik. Satu-satunya imam mazhab yang membolehkan berniat sebulan penuh dari awal Ramadan hanya mazhab Malik. Nanti ini diadopsi, pendapat ini diadopsi oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan orang-orang yang sependapat dengannya. Sedangkan jumhur ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali semua mengatakan tidak boleh berniat untuk sebulan Ramadan. Kenapa? Imam Malik membolehkan berniat sebulan Ramadan itu mengambil ayat tadi, Al-Baqarah 185 tadi, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan Ramadan, syahra, maka puasalah. Jadi Imam Malik mengatakan kalau begitu maksudnya bulan itu satu paket. Maka dikeluarkanlah ijtihad beliau boleh berniat di awal Ramadan. Sedangkan mazhab lain semuanya mengatakan
berdasarkan keterangan Nabi yang tadi Nabi mengatakan yang tidak berniat di malam hari maka tidak ada puasa untuknya, itu ditakhsis, mengkhususkan ayat tadi dengan mengatakan wajib setiap malam berniat. Itu dalil pertama. Yang kedua, secara logika, secara makul, Ramadan itu bukan satu paket, kata jumhur ulama, bukan satu paket. Buktinya, orang yang batal di hari kedua tidak menunjukkan bahwa harus batal yang hari pertama kemarin. Yang batal hari ke-30, maka tidak menunjukkan 29 hari sudah ikut batal. Tidak. Terpisah sendiri-sendiri. Yang paket itu contoh kita salat. Lalu kita kentut di waktu rakaat keempat. Kentut rakaat keempat. Itu yang batal rakaat keempat saja atau semua rakaat? Semua rakaat itu baru paket namanya. Jadi oleh kerana itu wajib berniat setiap malam. Yang enggak ada niat tidak sah puasa dalam pandangan jumhur ulama. Baik, ini fadilah baru yang pertama. Satu lagi, 1 minit, biar ada waktu sekitar 5 menit kita bertanya jawab sebelum menjelang pukul 2. Ya. Fadilah yang kedua, sahur itu menjadi pembeda dengan umat-umat sebelumnya. Sahur menjadi pembeda dengan umat-umat sebelumnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslu baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahar. Kata Rasulullah, pembeda antara kita dengan orang-orang yang puasa selain kita, yaitu dari ahlul kitab. Yahudi ada puasa sendiri, Nasrani ada puasa sendiri. Pembeda antara kita dengan mereka adalah sahur. Kita bersahur, mereka tidak bersahur. Wallahu alam. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sahur menjadi pembeda antara kita dengan umat-umat yang lain. Kemudian fadilah ketiga, orang yang bersahur selalu di dalam doa malaikat kepadanya ketika dia bersahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, as-sahur akluhu barakah fala tad'uhu. Kata Rasulullah pertama, sahur itu berkah, maka jangan tinggalkan. Walau ay yajra' ahadukum jur'atan mimma, walaupun hanya engkau dengan meminum segelas air. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan, merahmati orang-orang yang melakukan sahur. Jadi ini mendapatkan doa malaikat dan sekaligus kasih sayang Allah kepada mereka yang bersahur. Kenapa begitu Bapak Ibu melakukan Allah? Karena untuk bangun sahur itu lumayan perjuangannya. Kita pulang tarawih, kemudian baca Quran, tidur jam 2, kadang-kadang selama Ramadan, terus ibadah, lalu tidur sebentar, 2 jam sudah dibangunkan. Untuk bangun itu Masya Allah. Tapi mereka yang berjuang hanya untuk menegakkan sunnah Nabi-Nya, Allah menyayanginya, malaikat mendoakannya. Jadi kita ini amal Pak, al-jaza' li jinsil amal. Amal kita tergantung berat tidak berat. Makin berat makin besar pahala. Makin berat makin besar pahala. Nah, kemudian waktu sahur adalah waktu mustajabah doa. Nah, ini berdasarkan beberapa keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepada aku, maka aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepada aku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta keampunan kepada aku, ku ampunkan dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini didukung oleh ayat-ayat Allah. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Salah satu orang yang diampunkan Allah yang memohon ampun bil ashar ketika waktu sahur. Maka waktu sahur itu banyak-banyak doa. Waktu sahur ketika bangun itu banyak-banyak doa. Mohonlah ampun karena kita tahu bahwa kita tidak bisa terlepas daripada dosa. InsyaAllah kita sambung dengan fadilah amal berikutnya yang kita lakukan selama Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.